Memaparkan jawaban ujian tengah semester mengenai analisis proses bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisya Ulesa Sabila dengan NIM 23010102091 dari kelas SI 202, Prodi Sistem Informasi PJJ S1 mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Table of Content. Sebab pertama akan membahas mengenai DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Sebab kedua akan membahas mengenai DFSS atau Design for Six Sigma. Sebab ketiga akan membahas mengenai review jurnal 1 dan 2. Sebab keempat akan membahas mengenai review jurnal 3 dan 4. DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, and Control adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk memperbaiki proses yang sudah ada dan tidak memenuhi spesifikasi pelanggan atau tidak berkinerja memadai. Fase DMAIC yang pertama ada define atau definisikan. Pada tahap ini, tim proyek mendefinisikan tujuan proyek dan persyaratan pelanggan internal dan eksternal. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang ingin dipecahkan. Measure atau ukur, tim mengumpulkan data tentang kinerja proses saat ini. Pengukuran ini membantu mengidentifikasi gap antara kinerja aktual dan target. Selanjutnya ada analyze atau analisis. Pada tahap ini, tim menganalisis data untuk mengidentifikasi akar penyebab cacat. Metode seperti diagram Pareto, analisis sebab akibat, dan analisis regresi digunakan. Tahapan selanjutnya tahapan improve atau memperbaiki. Tim akan mengusulkan solusi perbaikan berdasarkan temuan analisis. Solusi ini diimplementasikan dan diuji. Selanjutnya ada kontrol atau kendalikan. Setelah perbaikan diimplementasikan, tim memastikan bahwa perubahan tersebut berkelanjutan. Ini melibatkan pengembangan kontrol dan pemantauan proses. Sebab selanjutnya mengenai DFSS, Design for Six Sigma. DFSS adalah pendekatan yang digunakan untuk merancang produk atau layanan baru dari awal dengan kualitas Six Sigma. Fase DFSS yang pertama yaitu pada tahap mendefinisikan, tim akan memahami sepenuhnya harapan dan kebutuhan pelanggan sebelum merancang produk. Ini melibatkan analisis pasar, pemahaman kebutuhan pelanggan, dan penetapan target kualitas. Pada tahap kedua ada tahap desain atau rancang, tim akan merancang produk atau layanan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas Six Sigma. Metode seperti CFD, Quality Function Deployment, digunakan. Tahap ketiga ada verify atau verifikasi. Produk atau layanan yang dirancang diuji dan divalidasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. DMAIC lebih cocok untuk memperbaiki proses yang sudah ada, sementara DFSS lebih cocok untuk merancang produk layanan atau proses baru. Review jurnal 1 dan 2, Lean Six Sigma 4.0 Methodology for Optimizing Occupational Exam in Operation Management. Tujuan penelitiannya yang pertama menggunakan Lean Six Sigma 4.0 untuk optimalisasi pemeriksaan kesehatan kerja. Yang kedua menggunakan metodologi DMAIC. Kemudian kedua ada metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan mixed methods, kombinasi data kualitatif dan kuantitatif, tinjauan literatur, analisis dokumen pengumpulan data dan studi kasus, dan yang terakhir fokus pada peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya pemeriksaan. Hasil penelitiannya berupa perubahan penyediaan layanan kesehatan menyebabkan peningkatan biaya pemeriksaan. Poin kedua, adanya ketidaksesuaian antara risiko pekerjaan dan pemeriksaan yang direkomendasikan. Poin ketiga ada identifikasi penyimpangan proses dan kebutuhan informasi. Dan poin terakhir ada implementasi tindakan korektif untuk mengurangi jumlah pemeriksaan dan biaya terkait. Poin keempat ada implikasi penelitian. Secara manajerial, memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan kepatuhan regulasi. Poin kedua ada pembatasan penelitian, di mana perlu memperhatikan konteks kasus studi dan kategori pemeriksaan tertentu yang dikecualikan. Kesimpulannya, penggunaan Lean Six Sigma 4.0 dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pemeriksaan kesehatan kerja.
Rekomendasi untuk organisasi adalah menerapkan pendekatan Lean Six Sigma dalam proses manajemen pemeriksaan untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Review jurnal ketiga, The Development of a Lean Six Sigma and BIM Framework for Enhancing Off-Site Manufacturing. Yang pertama ada tujuan penelitian. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengiriman proyek konstruksi dengan menggunakan metode Lean Six Sigma LSS atau Building Information Modeling untuk merancang modularisasi dan memproduksi elemen bangunan dalam lingkungan pabrik yang terkontrol off-site. Kedua, metodologi yang digunakan penelitian ini menggunakan studi kasus di sebuah perusahaan konstruksi di Irlandia yang memanfaatkan metodologi Lean Six Sigma dan BIM untuk mengidentifikasi limbah non-nilai tambah dalam proses konstruksi dan meningkatkan keberlanjutan. Manfaat implementasi. Perusahaan konstruksi di Irlandia berhasil meningkatkan produktivitas, mengurangi limbah, mengonsumsi energi lebih sedikit, mengurangi cacat, dan mengurangi jadwal proyek dengan menerapkan Lean Six Sigma dan BIM dalam proses offsite manufacturing. Keuntungan LSS digunakan untuk mengoptimalkan dan standarisasi proses produksi offsite sehingga menghasilkan peningkatan produktivitas, pengurangan limbah, dan peningkatan kualitas proyek. Yang kelima ada peran BIM. Building Information Modeling digunakan untuk merancang skit yang dapat diproduksi offsite dan diinstalasi dengan mudah dengan minimal pekerjaan di lokasi, membantu dalam visualisasi proyek dan identifikasi konflik desain. Studi kasusnya implementasi framework Lean Six Sigma dan BIM di perusahaan konstruksi di Irlandia menghasilkan peningkatan efisiensi proyek, mengurangi risiko dampak negatif pada klien dan bisnis mereka. Kesimpulan pada jurnal 3 adalah penggunaan Lean Six Sigma dan Building Information dalam offsite manufacturing konstruksi dapat menghasilkan peningkatan produktivitas, pengurangan limbah, dan peningkatan keberlanjutan proyek. Review Jurnal 4, Learning of Quality Improvement Theory. Experiences with reflective learning from a student perspective. Yang pertama ada pengalaman belajar. Para profesional merasa bahwa pembelajaran berbasis masalah dan reflektif sangat memotivasi. Mereka menemukan bahwa pembelajaran reflektif dengan umpan balik berkala dari dosen dan rekan sekelas memberikan tingkat pembelajaran yang tinggi terkait metode Lean dan perbaikan kualitas. Yang kedua ada penerapan pengetahuan. Sebagian besar mahasiswa merasa bahwa konten kursus memenuhi harapan mereka dan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan proyek perbaikan di tempat kerja. Mayoritas mahasiswa juga merasa dapat menerapkan apa yang mereka pelajari segera setelah kembali bekerja. Yang ketiga, metode penilaian. Sebagian besar mahasiswa menyukai bentuk penilaian dengan persyaratan kerja dan ujian rumahan laporan akhir. Banyak mahasiswa menganggap positif untuk mengaitkan teori dari hari kuliah ke proyek aktual dan mendapatkan umpan balik tentang kemajuan dalam laporan interim. Yang keempat, dampak pada perusahaan. Mayoritas mahasiswa percaya bahwa proyek yang mereka kerjakan memiliki efek yang signifikan atau tertentu pada perusahaan tempat mereka bekerja. Wanita cenderung lebih percaya bahwa proyek perbaikan mereka memiliki efek yang signifikan pada majikan mereka. Kesimpulannya, pembelajaran berbasis masalah dan reflektif dengan umpan balik berkala memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik daripada metode pengajaran klasik. Mahasiswa merasa bahwa waktu atau refleksi dan kematangan antara sesi pengajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.